Gak habis pikir, DJKI ternyata melakukan update lagi dan mengakibatkan seluruh tutorial daftar merek yang ada di YouTube. Kalau tutorialnya itu direkam sebelum bulan Februari, itu jadi nggak berlaku. Nggak bisa kita ngikutin tutorial-tutorial sebelumnya. Karena perubahannya cukup signifikan, itu perubahan di interface ya. Jadi yang tadinya kita bayar tuh duluan, habis itu kita baru menyelesaikan pendaftarannya. Sekarang kita menyelesaikan pendaftaran mereknya dulu, baru bayar gitu. Dan baru verifikasinya itu nanti otomatis oleh DJKI-nya. Dan perubahan yang signifikan ini membuat tutorial-tutorial sebelumnya ini baik channel Kebun Desain maupun channel lain yang membuat tutorial daftar merek itu nggak bisa diikuti lagi sekarang, jadi nggak berlaku gitu. Nah, kali ini Kebun Desain mau bikin tutorialnya yang baru lagi nih, biar teman-teman yang mau daftar merek sendiri itu bisa ngikutin tutorial yang ini, yang udah terbaru gitu. Oke, kayak apa tutorial daftar merek di 2024, di update terbarunya? Kita langsung aja lihat di komputer. Oke, sebelum daftar merek, dipastikan dulu teman-teman itu harus punya email ya. Punya email dulu, ini emailnya aktif, baru itu bisa daftar merek. Nah, kali ini kita langsung aja ke website DJKI, itu dgip.go.id. Nah, seperti ini ya, halaman awalnya. Ini di close aja, ditutup. Habis itu kalian ke menu permohonan, habis itu ke menu merek. Klik. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Nah, habis itu kita klik tombol daftar di pojok kanan atas ya, yang warna biru. Nah, seperti ini ya. Nih, daftar, klik daftar. Oke, masih loading. Loadingnya agak lama. Nah, akan muncul formulir seperti ini. Ini merupakan data diri aja gitu ya. Ada email, ada nama, terus KTP, jenis kelamin, segala macam ya. Ini diisi sesuai dengan data teman-teman. Jadi nggak perlu nyontek ke sini, isi sesuai data teman-teman aja, emailnya apa, namanya apa, alamatnya apa, gitu ya, nomor HP-nya apa, gitu. Nah, kita coba isi dulu ya, si formulirnya. Nah, ini emailnya, oke, terus passwordnya juga diisi, habis itu nama ya. Nah, kita lagi mendaftarkan klien kita nih Rio ya. Jadi klien kita order, terus kita coba daftarin, dan kita coba rekam untuk inspirasi teman-teman daftar merek ya. Nah, cuman dia permohonannya itu atas nama CV ya, bukan perorangan ya. Nah, jenis permohonan di sini dipilih, pilih badan hukum. Kalau misalkan udah PT atau CV. Kalau misalkan masih perorangan, belum CP, belum PT, itu pilih perorangan gitu ya. Habis itu wilayah nggak bisa diklik, konsultan juga nggak bisa diklik. Habis itu pilih provinsi dan kabupaten, alamat sesuai KTP masing-masing ya. Ada kode pos juga, isi sesuai alamat masing-masing aja. Oke, ini provinsinya di sini, Kalimantan Barat. Ini sebenarnya kita milih ya, cuman nggak tampil di rekaman layar ini ketika kita mau milih. Nah, ini kita milih lagi Kota Pontianak. Nah, alamatnya nah, ini dia alamatnya. Habis itu kita ke Depos. Ke Depos nih, saya juga nggak tahu ke Depos siapa. Kita googling dulu ke Depos dari kota klien kita ini ya, yang mau minta didaftarkan ini. Ini dia kodenya ada 78124. Tinggal kita masukkan lagi di kode pos ini. Nah, oke. Kalau udah beres semua, centang kotak kecil ya di sini. Lalu masukkan huruf yang tertera di sini. Langsung klik proses. Apakah sudah benar? Ya. Nah, setelah ini kita cek email kita. Nah, cek email tadi yang sudah disiapkan sebelumnya ya. Di email kita akan muncul verifikasi akun. Nah, klik. Habis itu akan muncul tombol biru. Klik juga tombol birunya. Nah, akan muncul lagi ke halaman DJKI lagi.
Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, setelah diklik emailnya, nanti akan muncul halaman ini ya. Ini kita langsung aja kita login menggunakan email yang tadi kita daftarkan dan sandi yang kita daftarkan. Nah, ini masukin hurufnya untuk verifikasi aja. Habis itu login. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Habis itu klik menu permohonan online di pojok kiri atas. Klik. Nah, habis itu klik tombol biru tambah ini ya. Klik. Nah, muncul seperti ini. Nah, sekarang perbedaannya adalah di sini tahap 8 itu dulu billing, sekarang billingnya pindah jadi ke tahap 9 gitu. Itu cukup signifikan ya dan bikin orang menjadi puyeng gitu dan beda gitu karena beda tahapan. Oke, di sini tipe permohonannya kita pilih merek jasa karena klien saya ini dia jasa isi nitrogen. Jasa isi nitrogen ya. Nah, jenis permohonannya kita pilih yang umum. Nah, itu simpan dan lanjutkan. Klik tombol biru ini, konfirmasi, ya. Nah, setelah itu isi nama pemohon. Kalau ini kan klien saya ini atas nama CV ya, jadi nggak perlu mencantumkan nomor KTP. Jadi langsung mencantumkan nama CV-nya aja di nama pemohon. Nah, ini dia CV Nitro Jaya Borneo. Nah, ini kliknya badan hukum. Habis itu klik alamatnya. Nah, klik kalau misalkan teman-teman belum punya CV dan belum CV, ini kliknya perorangan ya, jangan yang badan hukum ya. Nah, setelah itu isi alamatnya ini sesuai dengan alamat masing-masing aja. Nggak perlu nyontek ke sini alamatnya ya. Negaranya, provinsinya, kotanya, alamatnya, kode posnya, nomor HP-nya itu sesuai masing-masing aja. Terus email yang kita tadi login, tuliskan lagi. Oke, udah semuanya. Langsung simpan dan lanjutkan. Kuasanya di skip aja, nggak perlu diisi apa-apa. Klik simpan dan lanjutkan. Lanjut prioritas, prioritas juga di skip aja, simpan lanjutkan. Nah, langsung menuju ke merek. Nah, setelah ini kita lanjut ke data merek ya. Klik aja mereknya ini, karena mereknya ada gambarnya, ada katanya, berarti kita pilih merek, kata, dan lukisan. Nah, ini ya. Kalau misalkan katanya doang, teman-teman punya logo, bentuknya kata aja berarti ya udah, berarti merek kata. Kalau ada gambarnya berarti merek kata dan lukisan. Ini kita coba pilih dulu logonya. Nah, ini dia ya. Ini gambarnya gambar ban ya. Nitro Jaya. Nama potensial pemerek Nitro Jaya Borneo. Deskripsi label merek. Nah, label. Merek berbentuk ini deskripsi ya. Ini bukan filosofi ya. Yang deskripsi merek ini adalah menjelaskan logonya ini gambar apa sih gitu. Seperti itu ya. Warnanya ada apa aja, dituliskan aja semuanya ada warna apa aja gitu ya. Terus ada terjemahan atau tidak. Nah, kalau tidak ada terjemahan ya klik tidak ada terjemahan. Bentar dulu nih. Ini warnanya belum terisi. Nah, belum terisi ya, lu kelupaan ya. Warnanya ini ada hitam, kuning, coklat, oranye. Cukup ya. Nah, jingga. Oke, kalau udah semua, klik simpan dan lanjutkan. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Klik centang, habis itu klik tombol submit. Nah, sekarang ada memasukkan kelas atau jasa atau produk teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjut aja klik tambah, tombol biru di sini, klik tambah. Nah, habis itu klik bisa langsung diketikkan di sini teman-teman itu apa nih bisnisnya, jasa pengisian nitrogen, kita cari. Oke, lama prosesnya, lumayan ya. Nah, udah ada ternyata di kelas 37 ya, jasa pengisian nitrogen. Nah, setelah itu kita cek lagi di kelas 37, ini dihapus dulu. Di kelas 37 itu ada kategori apa aja nih yang bisa masuk ke dalam bisnis kita. Kita ke 37 terus klik kendaraan.
Nah, di sini ada namanya perbaikan kendaraan, karena jasa pengisian nitrogen ini kadang dia merangkap dengan tambal ban atau misalkan perbaikan-perbaikan lain yang ringan lah ya, itu bisa dilakukan. Jadi kita memasukkan layanan perbaikan kendaraan darurat, oke, masuk dulu. Terus apalagi ya yang masuk ke sini, kita coba cek-cek lagi. Nah, buat teman-teman yang lagi ngisi kelas juga seperti ini ya. Jadi dicari-cari kira-kira apa nih yang mirip atau yang bisa masuk ke bisnis kita gitu kelasnya. Jadi biar nggak perlu daftar kelas lagi gitu. Misalkan teman-teman kayak ini ya, kita jualan nitrogen, jasa pengisian nitrogen, tapi kita memasukkan juga eh, perbaikan kendaraan gitu ya. Terus pemeliharaan kendaraan, karena eh, ini berhubungan lah, kayak tambal ban juga bisa gitu ya, dan lain-lain. Oke, kalau udah selesai checklist yang kotak ini, di checklist. Oke, habis itu klik tombol ini yang biru, simpan dan lanjutkan. Nah, habis ini kita mengupload tanda tangan. Nah, lanjut kita akan mengupload lampiran, itu kita akan mengupload tanda tangan. Klik tombol tambah di sini ya. Klik. Nah, habis itu pilih eh, tanda tangan digital pemohon. Nah, ini keterangannya diketik lagi aja, tanda tangan digital pemohon. Habis itu dipilih tanda tangannya. Nah, kalau bisa tanda tangannya di kertas putih ya, biar bagus. Tanda tangan di kertas putih, terus habis itu dipoto atau mungkin di scan bisa gitu ya. Di situ disesuaikan aja gitu. Oke, udah terupload ini. Kalau udah semua, klik simpan dan lanjutkan. Nah, di tahapan ini kita dikasih rangkumannya dulu atau risam ya. Tuh, risamnya dulu, logonya udah bener belum, namanya udah bener belum, gitu ya. Terus apa nih? Deskripsinya udah bener atau belum, warnanya udah bener atau belum, gitu ya. Terus kelasnya udah bener atau belum, uraian barangnya, terus nama pemohonnya udah bener belum, nama perorangan atau CV, gitu ya. Dilihat dulu nih, emailnya, nomor HP-nya. Kalau sudah oke semua, nah kalau udah oke semua, klik lanjutkan. Nah, di sini akan ada peringatan kalau data yang nggak bisa diedit lagi kalau udah lanjut lanjut ke billing nih. Jadi pastikan benar dulu baru lanjut ke billing karena nggak bisa diedit lagi guys. Kalau sudah oke tinggal lanjutkan. Oke. Agak lama ya loadingnya ya untuk ini maju ke tahap billing. Billing itu pembayaran ya. Nah, habis itu kita klik buat billing. Oke, habis ini kita langsung klik aja tombol biru. Nah, ini ya, buat billing, klik. Terus konfirmasi bahwa data udah benar. Oke, ya. Di checklist, terus klik tombol hijau ya. Ya, tulisan masih loading lagi. Oke, loading. Agak lama lagi. Sukses. Oke, sukses ya. Nah, muncul perhatian seperti ini ya. Mohon periksa kembali data, katanya tuh. Nih, di sini keterangannya bahwa uang yang transfer itu tidak bisa kembali karena masuk ke rekening negara ya. Kayak gitu guys. Terus kedua ini mengunggah dokumen kekayaan intelektual di hari yang sama dengan tanggal pembayaran. Nah ini saya kurang ngerti juga nih karena nggak ada, kalau di poin 2 ini kita disuruh upload ya, tapi nggak ada tombol uploadnya gitu. Setelah kita cek-cek, jadi ini hanya perhatian aja. Klik aja tombol biru mengerti gitu ya. Jadi ini hanya perhatian aja. Kita lanjutkan ke tombol biru mengerti. Oke, habis itu, nah ini ada kode billingnya. Kode billingnya, nah ini lanjut kita melakukan pembayaran melalui m-banking handphone kita gitu. Oke, buka HP-nya. Nah, habis itu kita ke menu, kalau saya biasanya pakai Tokopedia dulu ya. Ke Tokopedia. Nah, ini ke Tokopedia dulu. Habis itu kita
ke menu top up dan tagihan ya. Nah, yang ini. Habis itu kita ke semua kategori, menu semua kategori. Nah, nanti akan ada pilihan layanan pemerintah. Nah, klik penerimaan negara. Nah, habis itu kita masukkan kode billing yang tertera pada website tadi ya. Kodenya berapa harus diinputkan. Oke. Nanti dia akan otomatis terdeteksi nomornya tuh sudah benar atau belum. Nah, habis itu klik cek tagihan. Nah, nanti akan ada muncul atas nama apa nih. Kalau ini kan atas nama CV Nitro Jaya Borneo, berarti udah benar nih. Habis itu klik pembayaran. Pilih bisa pakai BCA, bisa Mandiri ya, atau bisa bank lain juga bisa. Habis itu klik. Habis itu klik bayar. Nah, klik bayar, oke, tunggu sebentar katanya. Nah, setelah seperti ini kita langsung buka M-Banking kita. Karena saya pilih BCA, berarti saya pilih mobile BCA Mobile ya. Klik BCA-nya. Nah, nah, klik MBCA yang paling atas. Masukin kode ya. Biasa nih kode akses nih. Habis itu klik M-Transfer. Nah, habis itu kita ke BCA virtual akun. Nah, masukkanlah nomor virtual dari Tokopedia-nya gitu. Karena saya sudah sering ini ya bayar via Tokopedia, jadi ketika diklik input nomor virtual itu ada daftar transfer. Nah, itu udah tersedia nih Tokopedia punya saya tuh. Karena nomornya akan sama terus setiap transaksi di Tokopedia ya. Nomor virtualnya ya. Kalau sudah klik send. Nah, muncul juga otomatis tagihannya terdeteksi. Jadi aman ya. Terus masukkan PIN. Habis itu transfer berhasil. Oke, berarti kita udah berhasil bayar ke DJKI. Gitu ya. Nah, setelah ini kita lanjut ke website lagi. Kita lanjut ke website lagi. Nah, setelah kita melakukan pembayaran via HP langsung ke web lagi. Habis itu klik tombol biru muda oke. Nah, kemudian kita akan dialihkan ke halaman ini ya, halaman permohonan ini. Di sini kita bisa lihat statusnya ini belum bayar tuh. Gitu ya. Kalau dulu itu kita bayar dulu gitu ya. Oke, kita coba klik download invoice ya. Oke, kita klik aja tombol download invoice. Error tuh guys, ada errornya, gagal cetak invoice katanya. Too many open files. Nah, nggak tahu nih kenapa nih. Jadi download invoice nggak bisa. Habis itu kita coba klik tombol satunya lagi yang ubah. Nah, klik tombol ubah ini ternyata bisa masuk. Nah, bisa masuk kan? Tapi kita nggak bisa ngedit. Apa namanya? Nggak bisa ngedit ataupun ngeklik apapun di sini ya. Kita hanya bisa ngeklik nih lingkaran-lingkaran yang atas ini, yang nomor 2 tuh. Nomor 3 bisa diklik. Untuk melihat isinya doang. Tapi kalau isinya kita nggak bisa diedit-edit ya. Gitu guys. Klik aja ke menu permohonan online. Nah, di sini kita tinggal menunggu status pembayarannya udah dibayar atau belum. Nah, menunggu bayar atau belumnya ini kita udah nyoba menunggu sejam sampai 2 jam itu baru ganti ya, baru update ya, cukup lumayan lama ketimbang pendaftaran yang versi sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak tadi itu udah tinggalin aja, bisa cek lagi keesokan harinya ya. Ini kita coba mau ngecek nih klien kita yang sebelumnya yang daftar kemarin. Loading, habis itu ke menu permohonan, klik yang di sini.
Nah, nanti statusnya akan berubah jadi pemeriksaan formalitas dan pembayarannya pun sudah dibayar. Dan tombol-tombol di sini akan berubah menjadi biru ya, ada tanda terima dan ada surat pernyataan. Nah, tanda terima ini untuk dipakai untuk apa namanya? Persyaratan-persyaratan dan keperluan lainnya lah gitu. Nah, itu ya tadi tutorial terbaru dari cara daftar merek di DJKI gitu. Jadi sebelumnya saya rekap lagi nih perbedaannya. Sebelumnya kita ngisi formulir, bayar, habis itu akan diverifikasi pembayarannya udah selesai atau belum. Saat itu juga gitu ya. Nanti baru muncul ke tanda terima gitu. Nah, kalau sekarang berbeda. Sekarang diberesin dulu pendaftarannya semuanya. Habis itu baru bayarnya terakhir gitu. Bayarnya terakhir. Nah, kalau udah bayar ya udah nggak usah kita nungguin statusnya berubah atau belum gitu ya. Di close aja, nanti cek lagi aja besoknya gitu. Kenapa kita menyarankan cek lagi aja besoknya? Karena lumayan lama ya. Status berubah dari belum dibayar menjadi sudah dibayar itu lumayan lama, sekitar ya sejam 2 jam. Lebih baik kalau misalkan udah ke tahap terakhir itu yang tadi bayar, habis itu kalau udah bayarnya udah berhasil sukses dan bankingnya udah oke, habis itu ya udah di close aja gitu. Jadi login lagi keesokan harinya untuk mengecek statusnya apakah sudah dibayar atau belum gitu. Kalau ternyata sudah dibayar, habis itu baru tinggal lanjut menunggu status-status berikutnya gitu. Oke, itu aja tutorial cara daftar merek di 2024 ini, update terbarunya. Buat teman-teman yang pengen misalkan ribet, pengen didaftarin sama kebun desain aja, bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ya. Atau mungkin teman-teman mau sekalian pesan sama logonya bisa, mau sekalian pesan sama desain kemasannya dan desain-desain lainnya untuk kebutuhan bisnis teman-teman, itu bisa juga. Oke, itu aja tutorial hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.